Selamat datang teman-teman semuanya di webinar di Mas Ramadan bongkar rahasia dapetin 500.000 followers. Oke. Untuk tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Silakan Dimas. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Wah, Mas. senang banget nih, kayak masih Sore, aktif Kak. banget. Senang banget semuanya pada rame banget nih dari berbagai belahan daerah di Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua juga ada. Masya Allah senang banget. Semoga selama 2 jam ke depan nantinya kalian bisa eh, terapin ilmu-ilmu yang udah aku ajarin karena ini bakal worth it banget buat didengerin. Oke, ini aku mau share screen dulu ya teman-teman sebentar. Oke. Sebelumnya teman-teman nih udah pada mulai ngonten belum sih? Coba tulis di kolom komentar. Atau masih belum? Atau udah mulai ngonten? Udah ya belum? Ada yang udah, ada yang belum. Evelyn udah, tapi view-nya masih dikit. Oke, nah habis ini kita akan coba kita bahas ya bareng teman-teman. Nah ini aku mulai share screen. Udah mulai kelihatan ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Oke. Oke, teman-teman semua, perkenalkan namaku Dimas Ramadan, bisa dipanggil Dimas. Topik kali ini kita akan bahas dapetin 500.000 followers, keliling dunia dari konten, dan bahkan bisa juga dibayar dari konten. Nah, gimana tuh caranya? Tentunya itu semua dimulai dari nol, teman-teman. Buat menuju di titik aku sekarang nih, menurut aku butuh proses yang panjang, konsistensi yang panjang, teman-teman. Dan dulunya aku jujur ya, aku tuh belum tahu mau jadi apa teman-teman. Jadi pas aku SMP itu aku udah hobi fotografi, sinematografi, tapi jujur nggak tahu mau jadi apa. Kayak masih hobi-hobi gitu aja. Kayak bahkan kamera pertamaku itu aku beli pas SMP. Jadi aku tuh pengen banget punya kamera mirrorless. Dan waktu itu tuh untuk aku dapetin kamera itu aja aku harus nabung gitu. Waktu itu pas SMP aku inget banget dikasih bekal roti sama orang tua, tapi roti itu di sekolah aku jual-jualin ke teman-teman kayak gitu sampai akhirnya kekumpul meskipun ujung-ujungnya ditambahin juga tuh dari uang lebaran dari orang tua akhirnya kebeli tuh kamera pertama gitu teman-teman. Nah terus singkat cerita sampai lulus kuliah pun aku kayak masih bimbang nih kira-kira karirku tuh mau kemana sih, apakah aku mau kerja kantoran atau aku mau konten atau aku apa aku nggak tahu. Bahkan teman-teman mungkin udah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga kalau aku itu lulusan S1 UI sastra Jawa. Bayangin sastra Jawa. Jadi waktu itu kenapa aku pilih sastra Jawa karena aku nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Dan waktu itu oh kayaknya kayaknya kuliah di UI keren tapi aku takut nggak keterima, takut apa ya susah kalau pilih jurusan yang favorit kayak ekonomi, komunikasi segala macem. Jadi aku pilih sastra Jawa dan langsung terima karena aku pilihan pertamanya adalah sastra Jawa teman-teman. Terus sampai dikatain sama keluarga gitu mau jadi apa, mau jadi dalang kayak gitu, milih sastra Jawa sama omku sama teman-teman dikatawain. Dan akhirnya aku tahun depannya aku ngambil kuliah lagi komunikasi di Mercubuana, tapi kuliah dua-duanya aku lakuin sampai akhirnya aku lulus. Tapi teman-teman pas aku lulus aku dapat 2 gelar, sarjana humaniora sarjana komunikasi. Tapi eh sorry, aku masih bingung mau ngapain gitu. Kok aku ngelamar kerja ditolak, apply kemana-mana ditolak gitu teman-teman. Mungkin ada yang relate juga gitu ya. Apalagi sekarang kan nyari kerjaan sulit, bener nggak teman-teman? Coba yang ya a- ada yang belum dapat kerjaan nggak sampai sekarang? Terus Saya juga, saya Mas belum dapat kerjaan. oh iya banyak ya nih, kayak Mas belum dapat kerja. Iya, kan saya kan sudah pernah interview tuh. Cuman kalau udah lulus saya belum diterima di sebuah Hmm, ruang guru gitu, interview di bidang magang. oke. Nah mungkin abis ini aku bisa jelasin dan semoga ini jadi membuka lapangan pekerjaan juga buat kalian. Amin. By the way, teman-teman,
ini komentarnya kalau aku tanya boleh dikomentar dulu ya supaya komunikasinya lebih enak gitu. Jadi nggak kepotong-potong. Nah lanjut, waktu itu aku udah mulai ngonten sebenarnya dari 2014 teman-teman. Dan aku tuh udah suka fotografi kan. Jadi aku upload tuh di Instagram hasil-hasil karyaku. Aku udah sadar kalau kayaknya nih di sosmed ada peluang nih untuk menghasilkan uang. Cuma at that time aku bener-bener mikir, udahlah buat fun aja gitu, kayak nggak yang serius banget. Kalau cuan ya udah. Jadinya aku mulai rutin tuh posting di 2014. Bayangin teman-teman ini udah lebih 10 tahun lebih kan, berarti sekarang aja udah 2027. Jadi aku mulai ngonten dari 2014. Dari likes-nya masih ya udah 49 orang, sampai aku fokus di Juli 2024 mulai ada kenaikan engagement di 222 likes. Dan waktu itu teman-teman 10 tahun yang lalu Instagram tuh fokusnya belum di Reels, belum di video-video, tapi masih foto, bener nggak? Gitu. Jadi waktu itu fokusnya tuh benar-benar masih di foto-foto aja. Jadi waktu itu upload foto, dapat engagement, kayak gitu. Nah, kalau sekarang menurut aku lebih potensial banget karena udah bisa video dan gampang viral. Kalau dulu tuh lebih susah teman-teman buat viral gitu. Nah, sampai konsisten eh, bikin konten, upload foto, dapat brand collaboration tuh di tahun 2015. Waktu itu masih foto, bener-bener belum ada video reels. Jadi brand-brand mintanya tuh bentuk foto. Waktu itu bahkan barter, kayak ini ada jam mereknya Kapten, terus ada juga waktu itu Daniel Wellington, itu masih barter. Dan ini mulai berbayar nih, kayak ada Garuda Indonesia, Toyota itu mulai berbayar. Jadi asalkan konsisten itu pasti akan dapat cuan gitu. Nih bisa dilihat tanggalnya, ini Mei 2017, kayak setahun konten udah mulai dibayar oleh brand gitu. Nah, jadi teman-teman intinya ternyata kegagalan itu yang aku ditolak kerja, aku nggak tahu mau jurusan apa, dikatakan jurusannya salah jurusan. Mungkin ada banyak juga teman-teman di sini kan, aku yakin yang salah jurusan. Pasti ada yang jurusannya contoh apa ya, contoh teknik malah jadi kameramen kayak gitu, sih banyak kan, bener nggak teman-teman? Iya, bener, aku tuh komen-komennya saya teknik. Weh, oke lanjut. Nah, justru teman-teman, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau jadi konten kreator itu aku nggak nyangka, aku sampai terharu bener di titik ini tuh, ternyata jadi konten kreator jadi punya cerita baru, relasi baru, pengalaman baru. Aku dari 2014 ngonten, kayak 14, 15, 16, 2 tahun ngonten, aku udah langsung diundang ke Istana Presiden. Waktu itu bahas soal isu SARA kayak gitu-gitu bersama para influencer lain. Ada yang bidang musik, ini Nindyo Febrian Hi-Fi, terus ada youtuber-youtuber lainnya, Eka gitu. Jadi aku tuh sadar, oh ternyata pekerjaan ini tuh bisa ya menghasilkan, punya banyak relasi, dan aku kok enjoy ngerjainnya gitu. Dan aku nggak expect kalau pekerjaan ini ada di dunia, teman-teman. Bahkan aku juga berkat pekerjaanku ini sebagai travel creator, dan aku tuh jadi dipercaya oleh berbagai pihak, universitas, perusahaan untuk jadi public speaker dan sharing ilmu. Jadi istilahnya tuh teman-teman di sini nantinya ketika kalian sukses di dunia ini bisa banget untuk ada di titik ini juga, menjadi eh, public speaker, terus juga diundang ke berbagai event dan punya banyak kenalan yang amazing gitu. Bisa banget teman-teman. Karena aku sadar juga kalau konten creator ini tuh ternyata sesuai dengan ikigai. Apa itu ikigai? Ikigai itu pekerjaan yang kita sukai, yang dunia tuh butuhkan, yang kita lakuinnya bagus, dan juga kita dibayar gitu oleh brand. Jadi passionnya ketemu dan misinya ketemu. Jadi satu ikigai. Ikigai ini kayak apa ya, filosofi Jepang gitulah. Nah, kemudian bisa dilihat ya, ini perjuanganku dari yang 49 likes, 200 likes, sekarang udah jutaan views gitu.
Dan ini butuh konsistensi yang lama banget kalau aku. Tapi sekarang menurut aku untuk viral itu udah gampang banget. Paling setahun udah bisa. Nah, ini di titik sekarang itu udah istilahnya kalau udah bangun portofolio segala macem, mau dibayar brand tuh teman-teman possible banget. Jadi teman-teman bisa banget ngasihin uang dari sini teman-teman. Dan hopefully teman-teman semua, aku sih pinginnya setelah nanti kalian ikut webinar ini bisa juga menghasilkan pundi-pundi cuan dan juga bikin konten konsisten gitu. Karena emang prosesnya tuh apa ya, butuh konsistensi. Kadang sedih view-nya dikit, kadang sedih nggak ada yang komen kayak gitu. Tapi ketika udah nanti terasa hasilnya, wah itu udah enak banget. Contoh kayak bisa dapat kamera 360 bahkan dibayar, terus traveling gratis, diundang ke Jepang, entah ke Amerika oleh brand gitu dan dibayar juga. Dan aku mau ngasih tahu teman-teman, kalau pekerjaan konten kreator ini tidak tergantikan oleh AI. Bisa buktiin sendiri dan bahkan bisa tanya ChatGPT kalau pekerjaan konten kreator itu tidak tergantikan. Kenapa? Karena di konten kreator ini kita tuh punya yang namanya apa ya, personality gitu, yang nggak bisa digantikan oleh AI. AI itu kayak robot yang kurang apa ya, kreatif, yang nggak bisa punya otentik dan unik gitu teman-teman. Jadi ingat-ingat kalau pekerjaan ini tidak tergantikan oleh AI. Nah teman-teman bisa banget ya ngelakuin ini dan rugi kalau nggak ngelakuin. Kenapa? Karena back then dulu orang-orang tuh buat kerja tuh sulit, kayak iklannya ngiklanin di radio, di koran, masih konvensional dan bahkan dulu orang mau kerja mungkin harus manas-manasan. Sekarang bahkan di rumah pun bisa, bahkan sambil jalan-jalan pun bisa, di kafe bisa. Jadi ini opportunity yang harus kita lakuin teman-teman. Nah ini singkat portofolio singkat gitu. Jadi di titik sekarang aku udah ngasihin banyak ratusan ribu followers dan juga dipercaya oleh brand. Nah ini aku juga ngasih sekilas data kalau populasi di dunia ini teman-teman ada sekitar 8,2 miliar dan yang make eh, internet itu lebih dari 5 miliar. Jadi bisa dibayangin semua orang tuh udah menggunakan internet gitu dan sosial media. Makanya kita harus gunakan dengan baik gitu. Jangan cuma scrolling aja, konsumsi, tapi kita juga harus create. Nah, kita tuh kerjanya di mana sih? Aku kerjanya di mana gitu. Kalau jadi content creator, di mana-mana gitu. Kayak aku ingat banget momen aku kerja, depanku ini view di Santorini, terus ya udah kayak bisa di mana aja ngerjainnya. Kadang bisa di kamar, bisa di kafe, bisa ambil jalan-jalan, bahkan pernah lagi shopping juga aku apa, ngonten. Jadi semuanya tuh bisa dilakukan teman-teman dimanapun. Dan enaknya kalau mungkin kalian ada yang punya anak, berkeluarga, mau ngurus anak, ibu-ibu gitu ya, bisa banget nih pekerjaan yang cocok karena bisa dilakuin di mana aja. Dan sosmed tuh ada apa aja sih? Ada TikTok, Instagram, YouTube gitu. Dan yang dihasilkan produk kita tuh apa? Nah, kalau toko jualan punya produk-produknya, karena kalau kita itu produk yang dihasilin konten. Kalau TikTok menurut aku tuh lebih ke yang receh-receh gitu, yang mudah viral. Jadi algoritmanya tuh dibuat untuk distribusiin konten supaya viral, 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 viral gitu. Jadi apa ya? Lebih menurut aku TikTok ini lebih pasarnya tuh lebih beda sama Instagram. Kalau Instagram tuh lebih yang nunjukin personal branding, kalau TikTok tuh lebih ke yang receh-receh gitu. Dan kalau kreator baru di TikTok tuh lebih sering dikasih FYP gitu, dikasih reward. Nah, kalau di Instagram cocok untuk buat tempat yang punya followers tuh yang loyal gitu, yang udah terhubung gitu. Nah, kalau YouTube ini lebih ke long form. Jadi misalkan teman-teman punya vlog 30 menit, 1 jam, itu bisa banget di sini. Gitu. Emang berat di awal, jujur aku pun fokusnya sekarang mostly di Instagram, TikTok, YouTube ada, cuman itu dia.
berat di ngeditnya segala macem gitu. Nah, beberapa manfaat media sosial nih. Bisa apa buat apa aja, personal branding, marketing, hiburan. Jadi menurut aku, teman-teman di sini pakai medsos tuh apa ya, menguntungkan banget. Misalkan kalian dokter, bisa banget tuh sambil ngonten. Jadi dokter punya personal branding yang bagus, jadi nanti bisa jadi pembicara di mana gitu. Misalkan kalian pun expertise-nya di fotografer, bisa juga tuh kalian personal branding tentang foto-foto. Jadi apapun pekerjaannya, bangun personal branding dari sekarang. Karena at the end ini tuh bakal apa ya? Something yang nggak ngerugiin karena kalian akan menguntungkan banget. Terus marketing, kalian punya produk apapun bisa buat jualan dan juga hiburan. Kayak misalkan capek, jenuh, tinggal lihat medsos, ada hiburan gitu. Nah, ini kira-kira materi yang akan kita dapat teman-teman. Jadi ada 1 sampai 7, ada kita mulai dari mindset yang benar untuk jadi content creator, cara bangun personal branding yang kuat, ngepahamin algoritma biar bikin konten tuh meledak, bahas juga secara singkat fotografi, videografi ala konten kreator pro, terus rahasia bikin konten yang berkualitas, cara menumbuhkan audiens atau followers, dan juga cara bikin cuan untungnya. Nah, langsung aja kita masuk ke getting know the right mindset. Jadi intinya aku mau ngasih tahu dulu di sini, untuk jadi content creator kita harus punya mindset ini dulu. Karena kalau ini nggak ada di mindset kalian, akan susah, akan berhenti di seminggu 2 minggu gitu. Kenapa? Nah ini, karena untuk punya mindset yang bagus untuk jadi influencer yang sukses, content creator yang sukses itu kadang kita suka dihujat, kadang apa lu ngonten kayak gitu-gitu. Cie, jadi influencer, cie jadi content creator pasti akan ada aja yang kayak gitu-gitu. Terus kadang kayak, duh nggak pede nih, nggak punya bakat kayak gitu-gitu. Pasti akan ada aja. Terus juga ada yang kayak nggak ada yang nonton nih, viewsnya dikit. Tenang aja teman-teman, itu semua kita tuh butuh proses, dalam hidup ini butuh proses. Bisa teman-teman lihat sendiri aku gimana dari awal tuh dari nol. Jadi teman-teman di sini aku yakin pasti juga bisa nih, asal teman-teman konsisten dan punya mindset yang bagus, nggak takut dihujat atau gagal. Nah, ini bangun growth mindset. Jadi intinya fokus ke proses, nggak ada hasil yang instan. Konsisten belajar dan upgrade skill. Aku pun sampai sekarang di content creator ini apa ya, bayangin teman-teman, aku udah lebih dari 10 tahun dan tiap tahun itu wah perkembangannya beda-beda. Kayak 10 tahun lalu tuh di foto, terus 5 tahun kemudian udah mulai ada video tapi baru bisa semenit, dan di titik sekarang Instagram udah bisa lebih dari 3 menit malah, dan ada yang namanya hook, ada yang namanya call to action segala macem. Bener-bener harus dipelajarin dan berkembang terus, nggak boleh sombong gitu di dunia ini, karena perkembangan teknologi makin pesat, terus udah ada AI, wah, bahkan kadang tuh suka bingung ya antara bedain yang asli sama yang AI gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya kita tuh harus stop overthinking, mulai aja dulu buat konten secara rutin, terus explore ide. Jangan takut buat bereksperimen. Coba A, coba B, coba C. Kalau nggak cocok sama niche traveling, coba mungkin cocok sama yang masak atau yang mobil, apapun itu kalian cobain gitu. Jangan takut eksperimen. Terus setting expectation-nya tuh butuh proses, nggak ada yang viral semalam. Nggak ada bangun tidur langsung 100.000 followers, enggak. Semua pasti punya titik nolnya gitu. Dan kalau gagal, nggak berarti nggak berbakat. Mungkin belum ngepraktekin hal-hal yang harusnya dilakukan. Contoh kayak belum pakai visual yang bagus, storytelling yang bagus, kayak gitu. Jadi intinya ini semua tuh perlu konsistensi dan kerja keras. Nah, yang kedua, kita juga harus bangun personal branding yang kuat, teman-teman. Kenapa? Nah, ini nih ya, ini yang poin paling penting menurut aku, gimana caranya supaya brand itu mau bayar kita. Gimana cara kita bisa dapat endorse. Yang penting itu bangun personal branding yang kuat. Kenapa? Karena eh banyak temanku yang bahkan cuman di bawah 10.000 followers,
itu dia udah dapat brand yang bagus. Kenapa? Karena dia punya personal branding yang bagus, mungkin bio bio Instagram yang menarik, profile picture yang menarik, kontennya berkualitas gitu. Jadi personal branding ini penting banget teman-teman gitu. Jadi intinya personal branding itu yang ingin kita tunjukin ke dunia, terus gimana sih orang lain tuh mau ngeliat kita gitu. Kita tuh mau dianggap kayak apa gitu. Dan gimana kita mau diingat. Intinya tuh gitu. Nah, buat ngecek apakah Instagram kita tuh udah bagus atau belum, biasanya tuh kita ngeliat dari feeds kan, dari tampilan profile kita gitu. Coba teman-teman cek 10 postingan konten terakhir teman-teman sekarang. Apakah udah estetik? Coba nih, contoh ya. Yang kiri auto banyak yang follow. Kenapa? Karena informatif, page-nya bagus, personal branding-nya bagus. Tapi yang kanan, ini kujamin mungkin gak banyak yang follow ya. Karena niche-nya dia tuh masih gak ada niche-nya, belum ada konten yang bagus. Tapi dia pengen naik followers. Dan percaya deh teman-teman, meskipun eh kalian pengen pansos atau gimana ke orang-orang yang punya followers banyak, ayo dong follow akun ini. Tapi pas dibuka profilnya kayak gini teman-teman yang kanan, pasti nggak akan ada yang follow juga gitu. Tapi yang kiri, orang tanpa dipromosiin akunnya juga pasti akan banyak yang follow. Kenapa? Karena karena ya kontennya bervalue, bermanfaat gitu teman-teman. Ini ada komen, Mursid Kak mau di-review juga profilnya. Boleh nanti. Ini kita materi dulu ya. Seru nih kayak nanti kalau bahas-bahas akun ya. Next, nah ini dia. Contoh konten nggak viral versus konten viral. Nah, aku juga pernah nih bikin. Dulu pas awal-awal tuh transisi dari Instagram ke foto ke video sekarang. Itu tuh aku juga belum tahu yang namanya hook tuh kayak gimana. Konten yang bagus tuh gimana, aku belum tahu, makanya aku juga belajar. Mungkin ini kita coba play ya, konten yang nggak viral tuh kayak gimana sih gitu. Kok munculnya ini ya? Bentar. Kok beda-beda ya? Oke, intinya gini teman-teman. Jadi konten yang viral itu, eh ini tuh videonya, itu tuh nggak ada call to action, nggak ada subtitle, tapi yang ini tuh ada gitu. Ada hooknya, ada tulisan-tulisan kayak subtitlenya. Jadi itu orang nontonnya lebih enak dan storytellingnya bagus gitu. Contoh gimana sih storytelling yang bagus? Nih, coba buka akunku ya. Ntar. Nah, ini bisa lihat dari sini nih. Contoh storytelling yang bagus. Gini, contoh ini. Kayak gua ngeberaniin diri untuk ngerasain hotel termurah sedunia. Bayangin harga nginepnya bahkan lebih murah dari sebotol air mineral. Sekarang gua ada di Dhaka, Bangladesh, salah satu kota. Nah, gitu ini jadi akunnya ini udah tahu soal bikin konten yang viral gimana. Ada hooknya di depan kayak gitu. Dan video yang awal itu nggak ada, kayak boring aja gitu, kayak ini harus scroll ke bawah ya kayaknya. Nanti aku share aja di grup. Gitu teman-teman. Jadi paham ya, intinya buat konten itu harus dipelajari juga gitu gimana cara bikinnya. Nah, lanjut lagi kita. Nah, ini dia. Define your niche. Jadi sebaiknya teman-teman tuh tentuin satu niche topik besar yang kira-kira apa nih yang mau spesifik kalian bahas gitu. Kalau aku niche-nya itu traveling. Jadi aku kenapa pilih traveling? Karena aku tuh suka sama konten-kontennya, aku enjoy ngerjainnya dan ini jadi ahliku di sini gitu. Dan dari kecil mungkin aku suka jalan-jalan dan aku bisa ngebantu orang lain untuk mereka bisa traveling gitu dan orang-orang rela bayar
Misalkan kayak beli produk digitalku, ikut tour aku, dan banyak brand juga mau kolaborasi kayak gitu. Jadi intinya tentuin teman-teman niche besarnya apa. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh niche-nya tuh nggak cuma satu sebenarnya. Aku ada traveling, lifestyle, sama self improvement gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa tentuin nih kira-kira pilarnya tuh mau apa aja gitu. Apa yang disukai, apa yang akan dibayar gitu teman-teman. Nah, bahkan meskipun ada banyak travel influencer di luar sana dan juga mungkin banyak fashion influencer di luar sana, tapi tiap orang punya personal branding yang beda-beda. Contoh, ini ada backpacker kurus, dia lebih ke sinematik. Terus ada Liu Max yang videonya tuh lebih ke storytelling yang pakai HP kayak gitu. Dan dua-duanya sama-sama dapat brand, dibayar sama brand gitu. Tapi beda aja personal brandingnya gitu. Jadi teman-teman tenang aja meskipun ada banyak pesaing, banyak konten kreator lain, asalkan teman-teman itu unik, menurut aku pasti bisa banget gitu. Nah, ini contoh akun yang digital ya, akun digital yang akan bertumbuh. Jadi pastinya yang sharing value yang bermanfaat. Kayak ini ada yang bahas soal keuangan, digital marketing, aku traveling kayak gitu. Terus bagus juga nih teman-teman kalau teman-teman punya karakter. Jadi banyak influencer yang baru dan dia cepat banget naiknya karena dia punya karakter. Contoh ini ada Fadil Jaidia, dia udah tahu pasti kayak keluarganya punya karakter yang unik dan dia tuh apa ya, disukai orang karena ya keunikan itu dan nggak bisa orang lain tuh kayak niru dia gitu karena dia punya ciri khas. Terus juga karakter lainnya contoh bisa pakai pas di ini temanku dia tuh pakai bebek ini nih si Agung. Jadi kalau traveling dia pakai bebek di atasnya. Jadi ciri khas kayak gitu. Bisa juga eh tiap konten sama anjingnya kayak gitu. Pernah juga aku bikin ngeliat konten konten yang kucingnya dibawa kemana-mana pas traveling itu juga bisa jadi karakter. Nah ini juga penting nih. Kita kalau mau di follow banyak orang harus bikin profile yang bagus personal brandingnya. Kalau bisa pakai nama tuh jangan yang alay kayak Anissa C cantik pakai 4 gitu. Tapi kalau bisa yang eh, normal aja gitu Anissa Baktiar contoh. Terus kalau bisa dikasih juga teman-teman eh, di Instagram kayak kenapa kita harus follow dia gitu. Saya berhasil memiliki penghasilan dari Instagram kayak gitu. Jadi kayak orang tuh bakal ngefollow sharing ilmu buat bantu kamu bangun followers dan hasilin duit gitu. Kalau aku contoh bantu kamu untuk traveling gratis gitu contoh. Nah, nih orang-orang yang travel pun ada kayak gini bikinnya. Ini share by night, traveling anti boncos gitu. Jadi orang follow. Ini aku dalam misi trip ke semua negara di dunia. Jadi orang, wih, dia traveling nih jalan-jalan follow buat ngikutin keseruannya. Terus ini ada juga Taufik Effendi, ajak lo liburan nyaman dan nambah pengetahuan lewat jalan-jalan. Jadi meskipun traveling niche-nya, tapi tiap orang tuh pasti punya keunikannya masing-masing. Dan kalau bisa bio-nya itu jelas. Di sini bio-nya ngejelasin dia tuh siapa, traveler, storyteller, lifestyle. Terus kalau ini presenter MC, ini tentang miles, credit card gitu. Jadi meskipun topiknya traveling tapi pasti punya spesifikasi yang beda-beda gitu teman-teman. Nah teman-teman kalau misalkan mau put email atau kontak itu juga boleh banget karena biasanya brand akan ngubungin lewat situ. Nanti tuh biasanya kalau udah di tahap personal brandingnya bagus, brand tuh akan ngontak kita lewat WhatsApp, WhatsApp bisnis kita dan juga email gitu. Biasanya kalau di Indonesia sih biasanya brand agensi lokal tuh ngontaknya lewat WhatsApp. Kalau luar negeri, aku pernah dapat brand mic Holyland kayak gitu pasti lewat email gitu teman-teman. Nah, ini dia tantangannya. Cara ngelawan algoritma. Pasti banyak banget teman-teman yang, wah udah ngonten, algoritmanya salah nih, algoritmanya jelek. Kayak gitu-gitu malah nyalah-nyalahin algoritma.
Nah, sebenarnya ini bisa kita lawan dan aku tuh udah mulai nemuin polanya dan gimana kerjanya tuh udah mulai ketahuan dan habisnya akan aku bahas. Jadi intinya goal dari algoritma itu teman-teman, Instagram itu pengen kita manusia itu nge-spending di platform mereka, di Instagram Meta itu, apa di TikTok supaya makai terus ketagihan gitu. Dan konten-kontennya tuh apa ya? Ke hook gitu loh. Jadi kayak nggak berhenti berhenti gitu ngeliatin. Nah itu goalnya. Jadi ketika kita udah ketagihan, Instagram akan making a lot of money. Dia akan dapat banyak duit dari situ. Nah makanya algoritma itu kayak otak yang pelajari perilaku kita. Apa yang kita suka itu akan dimunculin terus gitu. Makanya Instagram aku sama Instagram teman-teman mungkin akan beda ininya, explore-nya gitu. Karena tujuannya tuh itu algoritma. Nah, algoritma ini juga based on machine learning. Jadi meskipun apa ya, akun kita tuh sama Instagram, tapi pasti punya personalize yang explore yang beda, reels yang beda, kayak gitu. Dan apa yang ditampilkan beda-beda karena based on machine learning gitu, teman-teman. Nah, terus quality ranking sinyalnya apa sih untuk bisa dapat ini semua? Jadi algoritma tuh akan tinggi, kita akan makin di-push kalau kita punya like yang banyak, komen yang banyak, terus kayak past behavior-nya juga banyak, apakah kita berinteraksi juga sama orang, terus historinya tuh gimana sih sama kreator lain gitu, apakah pernah komen, makanya kayak sampai sekarang aku tuh masih suka banget balas-balasin komen-komen orang gitu, karena itu juga jadi algoritma yang bagus gitu, dan juga ada yang namanya engagement rate. Engagement rate ini adalah dari semua followers kita, itu kira-kira berapa komen sih dan berapa likes pada satu postingan gitu. Nah, apa sih yang nggak akan ditampilin biasanya sama Instagram? Biasanya ya tentu aja yang menyalahi aturan gitu. Contoh, posting-posting kayak yang senjata, yang rokok, atau yang nggak boleh gitulah. Itu pasti nggak diperbolehkan, pornografi segala macam. Dan ini juga ternyata aku baru tahu giveaway post itu nggak bagus malah teman-teman. Jadi untuk bikin giveaway itu malah nggak direkomendasiin sama Instagram, giveaway yang postingan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin giveaway itu sebenarnya nggak terlalu di push banget, nggak akan viral sampai jutaan gitu. Dan aku jarang banget ngeliat giveaway tuh tembus jutaan. Ternyata kayak karena itu. Karena emang nggak akan direkomendasiin sama Meta. Semakin kecil niche itu tuh kayak topik yang mau kita bahas gitu lah ya. Semakin bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman eh niche-nya apa traveling, tapi travelingnya khusus di Jepang, nah itu lebih bagus lagi karena belum banyak yang bahas Jepang sebegitu detailnya gitu. Terus misalkan teman-teman pengen lifestyle gitu, tapi lifestyle-nya apa nih? Baju kah? Atau soal kehidupan rumah tangga kayak gitu. Jadi intinya semakin kecil niche-nya semakin bagus. Tapi nggak ada salahnya juga kok punya niche banyak. Cuma sebagusnya ada pilarnya gitu loh. Lebih condong kemana gitu. Terus ini dia nih yang paling penting nih. Yang paling penting teman-teman. Most important signal of interest to algorithm. Jadi intinya algoritma ini akan ngedorong banget kalau mau viral akan ngedorong banget kalau ketika kita komennya tuh banyak, di save banyak orang, terus kayak berapa lama sih Instagram tuh sorry, orang itu tuh nonton video kita. Contoh video kita 1 menit dan yang nonton itu eh, dari 1 menit 50 detik gitu. Wah itu bagus banget. Tapi kalau misalkan video 1 menit yang nonton cuma 5 detik pertama, jadi kalian bisa ngeliat insight-nya gitu loh di di postingan kalian. Kalau misalkan dari 1 menit yang nonton cuma 5 detik itu nggak akan di-post gitu karena kualitas videonya jelek. Gitu teman-teman.
Nah, lanjut. Ini kita akan masuk ke fotografi dan videografi ala content creator pro. Kalau tadi kita udah bahas algoritma, udah bahas mindset. Nah, kita abis ini bahas soal singkat soal fotografi dan videografi. Dan mungkin beberapa dari kalian mungkin udah paham juga lah ya soal foto, video gitu. Ini singkat aja. Mengenal equipment dan tata cara setup sebelum produksi konten. Nah, biasanya mungkin pada kepo aku pakai apa aja kalau ngonten, traveling. Nah, aku pakai HP, kamera, action cam, 360, vlogging, drone. Kenapa banyak banget? Karena ini beda-beda fungsinya meskipun kameranya itu banyak tapi beda-beda teman-teman. Kalau HP tuh biasanya buat yang sat-sat karena kadang kalau lagi di jalan nggak mungkin kita ngeluarin kamera yang gede dari tas gitu. Kadang aku pernah lagi traveling ngelihat satu momen yang unik banget di jalan, langsung ngeluarin HP, tek, langsung cepat sat-sat gitu. Nah, kalau kamera biasanya tuh kalau mau video yang sinematik, yang udah terplan buat brand gitu. Kalau action cam biasanya buat di bawah air kayak gitu. Dan mau ngambil angle yang beda. Terus vlogging cam biasanya buat YouTube. Dan drone tentunya buat ngambil area area yang di atas gitu. Tapi teman-teman tenang aja kalau nggak punya perangkat sebanyak ini tenang aja. Cukup dengan HP kalian tuh udah bisa banget. Bahkan sampai sekarang pun aku lebih banyak pakai HP sebenarnya gitu. Lanjut. Nah, ini stabilisasi pakai apa aja sih? Ada tripod, gimbal, GorillaPod, tripod, banyak kan. Cuma biasanya kalau mau sat-sat aku cuman pakai si tripod HP aja pas traveling lebih enak. Itu. Sorry. Kok nggak mau ya? Sebentar. Oke, ini aksesoris pendukung ada mic. Mic itu penting banget kalau misalkan teman-teman lagi traveling, terus suaranya di luar tuh jelek, kayak banyak gangguan, mic ini penting banget. Kayak sebaiknya ada. Terus ada SSD eksternal, ini pendukung aja. Nah, kalau aku biasanya kalau traveling, konten itu cuma pakai, kalau mau simple, minimalis, aku cuma pakai HP, drone, tripod HP udah. Misalkan aku ke negara yang apa ya, kayak lagi backpacker terus ke negara yang nggak mau ribet gitu lah cuma bawa backpack biasanya aku cuma bawa ini doang tapi ada juga negara yang nggak boleh buat drone jadi kadang ya udah aku cuma bawa tripod sama HP aja gitu udah bisa kok konten terus persiapan lokasi terus tentuin framing yang bagus audio test terus bisa juga rehearsal sebelum kalian ngonten gitu. Nah, ini basic fotografi ya. Kayak cari komposisi yang baik itu gimana. Mungkin teman-teman udah, aku yakin udah tahu juga lah cara ambil komposisi yang bagus gimana ya. Jadi kalau bisa di center, kayak gitu-gitu. Nah, ini juga kayak kalau foto, pose-pose kreatif. Kayak gimana sih yang bagus tuh biar nggak kaku kalau mau jadi influencer gitulah ya. Biasanya kayak gini nih model-modelnya. Nanti ini PDF-nya akan aku kirim kok, tenang aja. Jadi nggak usah di-capture juga bisa. Nanti akan dikirimkan di akhir. Nah ini best apps for content creation. Jadi aku paling sering banget tuh sebenarnya ngedit di Canva. Di Canva sama di CapCut. Jadi CapCut ini buat video dan Canva ini buat yang feed carousel, teman-teman. Kalau CapCut ini nih, wah udah canggih banget teman-teman, apalagi yang pro. Jadi dia bisa ngasih subtitle secara otomatis, terus bahkan apa ya, ini fitur yang canggih banget. Jadi kita ngebaca teks dari miring gini contoh, terus si AI dari CapCut-nya bisa ngebuat mata kita jadi lurus ke kamera. Jadi pokoknya ini wajib banget. Dan ada aplikasi-aplikasi lainnya kayak Darkroom, Lightroom, gitu. Kalau aplikasi editing simpel buat foto, biasanya aku pakai Tone, Teza, atau nggak Unfold. Tone ini apa ya? Enak aja gitu, tinggal masukin fotonya dan presetnya udah banyak, sama kayak Teza. Unfold nih biasanya buat story atau reels yang mau lebih estetik. Ada juga Splice sama Trend Talk. Trend Talk nih buat nyari tahu kira-kira lagi viral tuh apa ya gitu.
Ini juga ada tools-tools lainnya yang kalian bisa capture dan terbaik lah untuk content creator. Karena kita tuh nggak bisa dipungkiri di dunia AI ini kita juga harus memanfaatkannya dong. Jangan kerja sendiri karena tools AI ini udah ngebantu banget. Intinya otaknya tuh tetap kita, tapi AI sebagai membantu aja, sebagai asisten kita teman-teman gitu. Nah, previous content equipment. Nih contoh kalau lagi traveling sendiri bisa pakai kayak gini teman-teman, kayak no drone no problem. Jadi eh pakai kamera Insta360 yang kecil kayak gini teman-teman. Terus bisa pakai HP juga. Ini viral nih kayak gini doang bikin. Terus ini konten storytelling cuma pakai HP doang. Ini tembus 2 juta dan yang nge-follow dari satu video ini 4.000 orang gitu. Nih, beda-beda ya. Jadi tiap action cam ini buat bawah laut gitu. Jadi beda-beda teman-teman. Sorry. Ini kalau kamera, kalau mau sinematik gitu. Ini kalau mau view yang pakai drone, ngambil drone pakai drone. Jadi di tower ini intinya di Ambulawa Tower di Sri Lanka kan nggak mungkin kalau pakai HP doang jelek kan. Jadi pakai drone bagus. Jadi aku cuma ngasih tahu tiap konten tuh ada device yang masing-masing dan apapun itu bisa viral kok, nggak harus punya device yang banyak. Nah ini kalau buat brand biasanya pakai kamera gitu. Ini contoh yang ini ya, jalanan terindah di Indonesia gitu. Ini bikinnya pakai Insta360 sama drone. Coba kita play. Nah ini, Jalanan terindah di Indonesia. ini Insta360. Ini drone ya, Dek. Gitu teman-teman. Jadi buat bikin konten tuh banyak jenisnya. Oke. Nah, terus ini dia part yang kelima. Gimana cara buat konten yang berkualitas, engaging, dan juga viral. Nah, intinya menurut aku, ini dia flow konten yang enak. Setelah aku, apa ya, setelah aku jadi konten kreator, flow-nya tuh kayak gini yang enak. Jadi pertama, bikin dulu skripnya, terus abis udah buat skripnya, kita tinggal syuting, abis syuting, editing. Pasti edit, pasti editing, kita tinggal voice over, bisa yang ada di skrip itu. Misalkan bikin konten tentang negara Bangladesh gitu. Lo pasti nggak percaya, di Bangladesh ternyata busnya itu baret-baret. Nah gitu kan, tinggal di voice over, videonya dimasuk-masukin, udah diedit, upload gitu. Paling enak gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kira-kira konten apa sih yang diprioritasin sama IG TikTok yang bikin akun kita tuh grow. Bisa 10.000 sampai 100.000 followers. Dan aku udah buktiin sendiri, teman-teman. Pertama, menurut aku wajib banget bikin konten yang menghibur gitu. Jadi bikin konten yang eh lelucon, yang bikin heboh, yang lagi ngetren, yang lagi apapun itu intinya kalau bisa tunjukin kepribadian yang unik gitu. Contohnya Keanu tuh, Keanu kan suka menghibur dan punya otentik yang beda gitu. Terus kalau kalian nggak bisa ngelawak, bisa bikin konten yang informatif, edukatif, dijamin akan banyak share-nya, save-nya, dan lebih gampang buat naikin followers gitu. Karena bisa nambahin nilai pengetahuan buat netizen gitu kan. Terus bisa juga share konten yang inspiratif gitu. Contohnya teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman kuliah di luar negeri, terus punya pengalaman dapetin beasiswa, atau apapun itu yang inspiratif, bisa banget tuh dibuat kontennya yang emosional gitu loh. Jadi orang tuh bakal ngikutin gitu. Nah, ini ada contohnya. Kalau kalau inspirational bisa ngebuat yang transformasi before after dari mungkin dari badan yang gemuk banget menjadi six pack gitu contohnya. Terus bisa juga
Kalau yang educational bisa ngasih tutorial, yang entertaining bisa ngasih yang lucu-lucu, yang lagi trending, joget-joget gitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau buat konten, si pilarnya itu harus ada ini teman-teman, salah satu dari ini gitu. Pasti akan naik, pasti. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada 3 hal ini, wah akan sulit sih mau konten gimana pun karena bayangin misalkan kan konten cuman eh, ngepost video, halo aku lagi di Paris, bagus ya, lalalala, pasti skip gitu kan orang kayak cuman flexing lah gitu dikiranya. Nah makanya kalau misalkan kalian bisa ngemas video yang bagus, kayak misalkan lo pasti nggak percaya Menara Eiffel ini dibangun tahun lalalala, nah itu pasti bakal rame gitu. Nah ini dia, ini ada namanya C3, Mastering Content Creation with C3 Method. C3 itu apa aja? Curiosity, Connection, Conversion. Jadi di konten tuh ada yang namanya gimana caranya kita buat rasa penasaran, koneksi, dan kita bisa konversi itu menjadi eh, cuannya kita gitu. Nih contoh, kalau teman-teman bikin konten itu kalau udah ada pilarnya, contoh kayak aku udah ada pilarnya kan, kayak traveling, lifestyle itu bisa dimasukin, terus nanti ngasih tahu nih servisnya apa yang kita provide, apakah education, information, entertainment, inspiration gitu, dan kasih tahu goalsnya tuh apa gitu, apakah bangun koneksi, mau dapetin pendapatan, ngebangun trust, connection, trust, itulah intinya personal branding. Jadi C3 ini harus ada, wajib gitu. Kalau udah ada ini menurut aku bakal easy sih ke depannya gitu teman-teman. So far paham ya teman-teman ya, dan hopefully udah tau lah kunci-kunci konten nih sama ke depannya supaya bisa viral gitu. Cara mengembangkan konsep konten video. Ups. Nah, kita sebaiknya eh brainstorming ide teman-teman. Jadi sebelum konten tuh ada baiknya juga apa ya, explore kita kita kira-kira mau bikin apa gitu. Bahkan aku pas traveling sebelum ke negaranya itu aku biasanya tuh nge-save-savein orang-orang yang udah ke sana dan mereka bikin apa di sana gitu. Jadi contoh pas aku ke Jepang itu ada konten kreator luar yang bahas soal kalau di Jepang tuh makanan itu produk kemasannya itu harus sama sama yang ada di gambarnya. Nah, aku bikin konten itu juga dan benar viral gitu. Jadi intinya brainstorming ide sebelum kita mau ngelakuin syuting kayak gitu. Akan lebih mudah dan bisa juga minta bantuan AI, ChatGPT, kira-kira apa nih konten yang harus dibuat gitu. Dan apa nih yang lagi dibahas orang gitu, teman-teman. Nah, buat cari ide, kadang aku juga keep scrolling, nyari referensi. Kayak aku sering banget scroll, kayak kadang aku batasin contoh dari jam 1 siang sampai jam 2 siang, itu saatnya aku nyari referensi dari TikTok, IG, aku save-savein buat aku ke depannya nyari inspirasi gitu. Terus ada baiknya juga bikin konten yang relate dan berkualitas. Jadi, kalau konten-konten teman-teman itu yang dibuat relate, pasti akan lebih gampang naiknya teman-teman. Contoh yang relate tuh kayak apa ya? Hmm, bahas tentang misalkan kebiasaan suami istri gitu. Suaminya tuh suka naruh handuk di kasur, terus istrinya marah-marah. Nah itu pasti relate tuh, nanti banyak yang nge-share kayak gitu-gitulah intinya. Terus juga misalkan kayak dicopet di Paris, di Eropa, pasti bakal banyak tuh kan yang relate pernah kejadian. Intinya bikinnya tuh yang relate dan juga intinya berkualitas, storytellingnya bagus gitu. Siapin skripnya, terus hubungin juga yang lagi trending saat itu kalau bisa. Always research the new trend gitu. Jadi ya itu dia tadi ya, kayak cari lagi apa nih tren terbaru karena di konten kreator ini yang cepat naik itu yang cepat, yang fast, yang eh
lagi ngetren apa itu bakal lebih cepat. Contoh sekarang lagi kasus apa ya yang rame ya? Hmm, contoh kemarin kayak Aceh Tamiang gitu ya. Itu pas lagi bencana di Sumatera, itu orang yang bikin konten itu tuh langsung naik. Gitu. Itu bisa jadi contoh juga kayak kita jadi bahas soal isu lingkungan, nah itu jadi naik kayak gitu. Jadi intinya apa yang lagi tren dibahas itu pasti akan cepat naik. Terus tapi jangan takut juga buat out of the box, nyoba eksplor ide-ide lain kalau kalian punya ide sendiri gitu. Dan jangan pernah stop untuk belajar karena penting banget ngikutin perkembangan zaman dan juga ikut seminar, research, buka YouTube. Bahkan aku sampai sekarang pun teman-teman kalau ada iklan tentang konten kreator, aku ikutin gitu. Bahas soal AI, bahas soal cara distribusi konten, apapun itu aku tetap ikutin karena aku suka belajar dan suka investasi ke otakku gitu. Dan teman-teman di sini pun udah bagus banget karena teman-teman dengan investasi ikut webinar ini itu sama aja teman-teman juga mengisi otak kalian supaya eh, skill kalian tuh makin naik, makin pintar dan insya Allah bakal dapat banyak income gitu. Nah ini nih cukup penting juga nih teknik scripting video. Jadi ini ya teman-teman di webinar ini nih aku kasih semua bener-bener transparan gimana aku ngonten, gimana ilmunya. Ini aku bener-bener aku kasih semua. Jadi eh, no secret gitu lah ya. Makanya bakal banyak banget teman-teman. Tapi ini worth it karena biasanya tuh webinar tuh cuman satu-satu bahas soal personal branding, bahas soal cara editing gitu. Kalau ini mostly semuanya ya. Nah, ini modul 2 teknik scripting video. Biasanya teman-teman sekarang buat ngonten supaya cepat naiknya itu harus storytelling dan untuk bikin storytelling yang bagus itu butuh script. Jadi kita nulis teks supaya kita bisa em, apa ya bikin kontennya tuh lebih enak, lebih gampang ketika di suatu tempatnya gitu. Jadi nggak meraba-raba gitu. Nah biasanya aku kalau bikin skrip itu bisa dua cara. Kalau aku lagi traveling, biasanya aku pergi dulu ke tempat itu, aku rekam-rekam aja, ada kejadian apa di sana, pas baru pulang aku baru bikin skripnya. Footage-nya udah ada, tinggal aku rekam pakai voice over aja dan masukin videonya. Dan bisa juga kita siapin dulu skripnya, storytellingnya, dan pas sampai baru kita rekam di sana. Itu juga bisa. Jadi tinggal senyaman kalian aja. Nah, untuk nulis narasi yang kuat tuh gimana sih? Kita bisa mulai dengan bikin hook yang bagus, terus bangun emosinya secara bertahap. Jadi kalau bisa tuh videonya tuh terus dor, dor, dor gitu loh. Jadi narasinya tuh bakal orang tuh nggak akan skip gitu. Terus pakai bahasa visual yang oke, videonya visual itu bagus, dan kasih momen-momen kejutan kayak misalkan abis ada video A, video B yang bikin mata tuh pengen nonton terus gitu. Dan eh akhiri dengan call to action. Biasanya di scriptnya itu kayak ngasih jangan lupa follow atau gimana menurut kalian. Coba tulis di kolom komentar gitu. Atau kasih suatu pesan-pesan yang bakal nempel di otak gitu. Nah biasanya struktur dasar script tuh gimana? Nah, biasanya kalau aku itu ada hook pertama ini menurut aku wajib banget. Hook ini wajib banget. Jadi hook ini tujuannya biar narik penonton dengan kalimat yang orang tuh apa ya mau stay di video kita sampai akhir gitu. Nanti akan aku kasih contoh skripnya ya. Terus masuk ke bridging, perkenalan, main konten, ada pesannya, terus kesimpulan, call to action, ajakan untuk ke-follow gitu. Intinya kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh skripnya ya. Hooknya ini apa? Nah, hooknya ini lo nggak bakal percaya kalau di Armenia ada batu yang dipahat dengan rapi yang simetris diciptakan oleh alam kayak gitu. Jadi kayak hooknya ini ada di lo nggak bakal percaya teman-teman. Jadi dengan ada video, ada hook ini, script ini, lo nggak bakal percaya. Itu kayak, hah, emang iya gua nggak percaya. Jadi bakal bakal mau nonton sampai habis gitu. Terus masuk ke isinya, baru closingnya gimana? Apa kalian tertarik buat kesini? Jangan lupa follow gitu.
Nah, ini ada juga contoh script looping. Jadi dari hook ke closing tuh nyambung terus gitu. Misalkan lo harus nyoba berenang pakai air mineral, emang boleh. Nah, bawahnya kan closingnya. Dan inilah alasan kenapa lo harus nyoba berenang pakai air mineral, emang boleh kayak gitu. Jadi intinya skripnya bisa muter-muter terus gitu. Nah, ini ada juga contoh skrip untuk brand gitu. Jadi kalau bisa buat brand itu, misalkan kalian udah dapat endorse, kalau bisa tuh soft selling sih sebenarnya. Jadi kayak kasih tahu dulu 3 spot di Sumba yang nggak boleh kalian lewatin. Kayak ngasih tahu destinasi pertama kemana, kedua kemana, ketiga kemana, baru masuk nih tap in brand. Pokoknya kalau kalian ke Sumba jangan lupa mampir ke 3 destinasi ini. Beli tiket pesawatnya di tiket.com. Contoh nih ada tiket.com masuk view-nya. Bentar ya, kayaknya Dimas sinyalnya bermasalah. Bentar ya guys. Rekaman, insya Allah deh ya. Jadi rekaman, slide, sama bonus-bonus yang udah pernah dikasih tahu di poster juga, itu nanti insya Allah dikirim sama Dimas atau tim di grupnya. Kita tunggu bentar ya guys. Gimana nih, so far udah ada yang tercerahkan belum? Oke, aman Dim, coba tes-tes dulu. Halo, halo, tes. Maaf ya teman-teman, eh kayak koneksinya nggak bagus. Udah jelas, teman-teman? Udah jelas ya? Ya, udah, bismillah. Oke, tadi sampai mana keputusnya? Aku share screen lagi ya. Oke, sampai mana nih? Sampai page. Tadi aku ngomong, kayak ngomong lah, aku keputus tiba-tiba gitu. Sampai shortlist ya, bener nggak? Coba di kolom komentar, bener sampai shortlist. Oh, sebelum shortlist. Wala kiri. Oh, oke. Sebentar. Ini kan? Oh iya. Tadi aku udah ngomong jelasin teman-teman. Wah, tiba-tiba keputus. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita full screen dulu.
Oke, ini jadi teman-teman ketika buat konten ini intinya eh kalau buat brand tuh kayak gini, intinya yang bagus tuh ada value-nya gitu loh. Jadi jangan langsung promosi. Halo guys, sekarang tiket.com lagi ngadain lalala, itu pasti akan di skip teman-teman. Nah, bisa mungkin bikin konten yang hook-nya tuh bagus, kayak 3 spot di Sumba yang nggak boleh dilewatin, kayak ada value-nya gitu. Dan orang tuh ketika bakal nonton, dia akan dapat ilmu dan akan dapat info ini juga soal promonya dan brandnya jadi seneng gitu. Nih, contohnya nih. Ada iklannya kan? Pokoknya kalau kalian ke Sumba jangan lupa mampir ke 3 destinasi ini. Beli tiket pesawatnya di tiket.com gitu. Nanti closingnya bisa mantep kan? Murah beneran. Oke, ditunggu di Sumba ya. Ayo beli tiket pesawat murah di tiket.com sekarang. Nah, lanjut ini ada cara membuat shortlist teman-teman. Jadi membuat shortlist ini ada template-nya juga. Jadi itu supaya kita tahu lokasi-lokasinya tuh mau di mana. Ini LS tuh long shot, medium shot, sama close up gitu lah intinya. Jadi supaya tiap lokasi itu kita udah tahu, oh script yang ini mau lokasinya eh, di tempat ini, terus yang walking upstairs mau medium shot lokasinya di sini. Jadi kayak ketika ngonten lebih enak. This is how you can make a shot list in just 30 seconds. First, script your video and break it into short sentences. Trust me, this is where this magic rule comes in. Notice how in all of these viral videos, there's never 2 shots that are the same. It's what I like to call the wham method. Your video should usually start out with a wide shot to set your scene, and then any variation of a close or a medium shot. From here, it's pretty much fair game. And the order of the shots from here could be MAW, WAW, or AWM. It doesn't matter. Just switch it up. But to determine your order, fire up a spreadsheet and let's get to work. So we need a column for shot types, shot locations, what goes on in the shot, and most importantly, the tick box. This will help you track what's already been done. Now, if you want access to my exact shot list to help this video get over 100K views, send this video to a friend and comment list, and I'll send it to you for free. Nah, kayak gitu teman-teman untuk bikin shortlist. Jadi bisa kebantu kan. Dan ini juga ada juga cara menyusun konten. Nah, biasanya kalau nyusun konten aku pakai Notion.io. Jadi bikin konten kalendernya, ini ada statusnya. Kayak ide ditulis dulu, terus dipindahin ke scripting, terus shooting, editing, terus siap upload. Jadi enak. Bisa juga pakai Notion gitu. Ini aku sharing aja ya beberapa cara untuk nyusun konten. Bisa juga, oh ya tadi Notion tadi bisa juga kebentuk kalendernya. Jadi udah tahu nih mau posting apa, yang udah diposting apa. Pakai Notion juga enak. Cuman kalau aku pribadi sampai sekarang tuh jujur di notes teman-teman karena aku udah pakai Notion ini beberapa bulan tapi kurang cocok. Jadi intinya sistem ini nih tergantung kita cocok-cocokan. Kalau aku sampai sekarang akhirnya lebih suka di Excel, Microsoft Excel gitu. Atau bisa juga di Notes yang naro skripnya di Notes, terus scheduling di Notes yang di HP gitu. Tergantung cocok-cocokan mana. Intinya buat ngebantu aja sih gitu. Ini juga ada free template-nya guys tadi, bisa diklik ya kalau kalian mau. Bahkan dia juga ada kompetitor list-nya gitu. Jadi si orang ini nih kita bisa tahu ngelis yang traveler tuh siapa aja, niche-nya apa gitu. Jadi ke-track orang-orangnya gitu buat ngebantu. Nah, biasanya cara untuk nyusun konten 1 tahun. Nah, kalau niat nih, bisa juga nentuin topik bulanannya mau apa gitu dan riset hariannya hari ini mau apa, susun ide konten di kalender kayak gitu juga bisa kalau kalian emang orangnya terplanning banget. Dan ada juga orang yang nggak pakai digini-gini, nggak harus kok untuk nyusun konten, yang penting upload aja gitu. Contoh, aku pun dulu-dulu nggak pakai kayak gitu-gituan. Jadi aku lagi ngebuat apa hari itu langsung upload kayak gitu. Itu bisa juga. Kalau misalkan kalian nyamannya kayak gitu juga boleh, tapi akan lebih bagus terplanning kayak tadi sebenarnya. Yang penting guys, mulai aja dulu. Gitu. Ini contoh sosial media content calendar ya, kalau kalian mau yang strict banget gitu. Kalau misalkan mau fokus
udah di schedulein gitu. Contohnya kayak gini. Terus bisa juga kalau mau nyari ide pakai ChatGPT gitu. Udah kebantu banget lah sama AI. Apalagi nulis script juga udah bisa teman-teman dari si ChatGPT ini. Tapi aku mau ngasih tahu kalian kalau pakai ChatGPT ini bahasanya tuh masih robot kan. Nah, tinggal promptnya ini kuncinya dikasih tulisan buatkan script misalkan buatkan script tentang eh Bali tapi dengan bahasa anak Jaksel gitu. Jadi dia bahasanya tuh nggak akan kayak robot gitu teman-teman. Terus bisa juga dikasih prompt dengan hook yang bagus gitu. Nih contoh prompt-promptnya untuk buat konten. Udah easy banget teman-teman bikin konten tuh bisa dibuatin AI buat skripnya gitu. Ini contoh-contohnya ya. Bisa kalian coba. Ini contoh konten editorial plan gitu. Kalau mau jam-jamnya berapa, segitunya juga bisa banget. Terus sebaiknya tiap bulan juga ada report sosial medianya. Jadi bakal tahu, oh ternyata bulan ini naik nih konten apa aja yang udah bagus dan berkembang. Kalau misalkan konten-konten yang bagus, kalian bisa pertahanin bikin konten yang kayak gitu. Misalkan konten yang jelek, itu nggak apa-apa, bisa jadi pelajaran gitu. Jadi bikin aja dulu intinya teman-teman kontennya. Terus selanjutnya keenam cara meningkatkan audience atau followers melalui konten video. Nah, gimana nih triknya supaya followers naik? Mungkin banyak teman-teman di sini yang struggling buat naikin followers. Aku akan ngajarin tipsnya. Pertama, kalau misalkan videonya nggak viral, menurut aku kalau kreator baru eh, pakai metode ini cukup cukup works karena beberapa teman-temanku yang dia tuh mau ngonten dari followersnya ratusan sekarang udah 40.000 tuh ada dalam sebulan atau 2 bulan dia pakai ini still like an artist jadi dia cari konten-konten yang good performance kayak 1 juta 2 juta dia tiru terus dia modif dia buat dan patternnya polanya sama itu viral gitu teman-teman contoh ya ini aku bikin konten eh di Reels Indian passport is now rank ke 380 gitulah ininya paspor India tuh peringkat 80 dan list negaranya apa aja gitu. Dia kan 1 juta view-nya. Nah, aku coba buat paspor Indonesia saat ini peringkat ke 70 terkuat di dunia. Bisa kemana aja gitu. Terus viral teman-teman. Karena polanya kayak gini aku ikutin dan informasinya ada ya negara-negaranya terus viral karena kontennya bervalue dan informatif bagi orang-orang banyak di-share dan nambah followers gitu. Ini metode still like an artist. Gitu teman-teman. Jadi bayang ya. Nah, ini dia another way untuk videonya supaya viral ini yang penting nih. Gunain hook ini bisa di capture pancingan 3 detik pertama. Jadi videoku kenapa viral-viral mostly pakai hook ini depannya. Mau apapun videonya kalau bisa pakai hook ini. Gitu. Contoh ya, ini hook kedua nih. Mau tahu rahasia aku ngonten dan dibayar band ratusan juta rupiah kayak gitu-gitu. Jadi orang bakal nonton kan dan kepancing dan jadi ikut deh webinarnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada hook teman-teman kayak misalkan kalau teman-teman hari ini aku lagi jalan-jalan di Sukabumi kayak gitu pasti orang wah skip gitu kan. Jadi kalau misalkan ada hooknya itu tuh bakal mancing orang untuk nonton sampai habis teman-teman. Nih banyak banget. Kalau lo suka titik-titik, lo kagak bakal suka ini gitu. Lo nggak bakal percaya titik-titik hack, titik-titik. Lo udah dengar titik-titik-titik. Secara terbukti untuk titik-titik-titik. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini bisa diisi dan apapun niche-nya gitu. Nah, cara biar konten kita tuh nggak cuma banyak yang nonton atau viral, tapi banyak yang follow juga, ini kuncinya teman-teman. Jangan pernah lupa taruh call to action.
Aku tuh sekarang sejak tahu ilmu ini aku juga belajar dari konten kreator luar negeri. Jadi ternyata cukup nambahin ini itu bakal nambah followers banyak. Jangan lupa klik follow untuk konten bermanfaat lainnya gitu. Jangan lupa buat share video ini ke teman kalian. Jadi banyak yang share. Jangan lupa buat save gitu-gitu. Nah, terbukti ya. Nih aku pakai call to action di akhir kayak di storytellingnya dan visualnya follow biar nggak ketinggalan konten traveling lainnya. Jadinya yang follow banyak. Ada 14.000 satu video, ada yang 26.000 satu video, ada yang 45.000 satu video gitu. Karena pakai hook ini ada juga yang 15.000. Nah, kalau nggak pakai call to action, teman-teman, nambah sih, tapi nggak sesignifikan itu. Paling nambah cuma 600, 1.000, 1.000. Ini untuk video yang viral ya. Gitu. Jadi perbandingannya beda banget. Terus bisa pakai juga trending audio yang lagi ngetren apa? Karena menurut aku audio itu juga cukup berpengaruh ya sama video kita gitu. Emosionalnya, videonya, feel-nya gitu. Dan apalagi pakai yang trending gitu kan. Nah ini, oh ini tadi udah ya kita bahas ya. Soal bangun personal branding. Jadi supaya banyak yang follow, personal brandingnya juga harus bagus. Buat yang belum bagus, coba dibenerin dulu ininya, bionya, kayak mau sharing apa nih? Apakah kartu kredit, soal bahas traveling, apakah fashion, make up, bebas. Nah, kalau bisa buat konten yang punya value dan savable. Jadi kontennya relate, kontennya bagus pasti akan di-save banyak orang dan akan di-push terus sama Meta Instagram gitu. Sadari nggak ada hasil yang instan dan terus konsisten. Karena intinya teman-teman buat buat itu semua tuh intinya konsisten teman-teman. Kalau bisa sehari 2 video bagus banget. Tapi seminggu 2 juga udah oke banget gitu. Tapi yang intinya jangan pernah berhenti gitu. Terus aja posting mau nggak ada yang nge-like mau view-nya dikit pasti akan terbayarkan kok gitu. Karena aku ngeliat teman-temanku yang konten dia konsisten nih nggak pernah berhenti itu pasti naik kayak jarang yang nggak naik tuh paling semangat di awal terus udah capek sibuk dan nggak konsisten biasanya tuh akan stuck tuh. Nah ini tips buat yang bingung mau mulai video apa nih, paling gampang teman-teman bikin aja konten POV, konten point of view. Jadi misalkan kalian lagi naik apa ya, roller coaster, lagi naik angkot, kalian buat videonya POV naik angkot setelah eh, udah terakhir naik angkot tuh beberapa tahun yang lalu, atau enggak point of view jalan-jalan di Paris. Dan kalau bisa sih ada hooknya yang menarik. Contoh POV, apa ya contohnya? Coba aku lagi mikir yang viral. POV, oh ya POV kebanjiran sambil gendong anak kayak gitu-gitu contohnya yang orang tuh suka yang emosional yang kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi paling gampang tuh nggak diedit malah konten point of view ini langsung aja gitu direkam tinggal kasih tulisan POV lagi mancing, POV lagi apa gitu. Terus bisa juga konten yang behind the scene. Contoh kalian lagi masak itu kalian liatin behind the scene-nya gimana. Terus kalau musuh bersama ini nih kayak video orang lain yang bisa kalian stitch yang kalian gak setuju sama pendapatnya. Contoh kayak video siapa ya namanya? Statement orang lah gitu. Kayak Deddy Kobuser contoh ngomong apa. Terus kalian mau bikin konten dan nggak suka sama mindset dia. Kalian bisa stitch terus kalian bahas gitu. Itu juga naik. Konten edukasi, hiburan, mulai dari ada in my life, environment, opini itu pokoknya bisa gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa dikembangin. Nah, kalau kalian masih nanya, Kak aku nggak viral-viral videonya. Nah ini dia jawabannya mungkin. eh Sorry. Kalau misalkan view-nya dikit, udah kasih hook belum? Visual hooknya udah menarik belum? Judul dari hooknya udah oke belum? Kalau yang komen dikit, apakah videonya udah dikasih call to action? Apakah udah ngonten soal topik yang emang memicu obrolan gitu. Terus kalau save-nya dikit,
coba mungkin belum ada value-nya tuh videonya, atau mungkin belum ada value yang relate. Terus bisa juga kalau solusi yang nge-share dikit, coba dipelajarin lagi gitu, apakah udah relate konten-kontennya gitu, dan apakah bertele-tele gitu. Nah ini secretnya teman-teman, viral formula. Jadi kalau konten kalian viral, itu paling tinggi ada di hook yang bisa bikin viral. Ketiga di editan, caption, audio, 1% lag. Jadi kalau teman-teman viral tapi nggak ada hooknya, itu mungkin ya entah faktor lag gitu atau keberuntungan aja gitu teman-teman. Jadi penting banget ya si hook ini. Kok ke sorry. Nah, terus pasti udah sering juga udah ngonten capek-capek malah nggak FYP ya kan? Mungkin ada yang terlalu idealis gitu. Terus ada juga yang nggak mau ngikutin perkembangan saat itu gitu. Bisa juga tuh jadinya nggak viral-viral. Intinya teman-teman yang penting upload, yang penting jadi coba teman-teman itu aja. Dan jangan malu untuk share ke teman atau keluarga gitu. Karena mereka pasti akan support. Cara efektif menumbuhkan audiens. Nah, ini biasanya kalau mau dapat followers yang engage itu bisa balesin komennya, DM-nya, mention, bangun hubungan, terus suka pakai Q&A. Ini Instagram suka banget yang kayak gini-gini yang interaktif. Terus kalau mau cepet, bisa juga collab sama kreator lain. Bisa nge-trip bareng, bisa nge-live bareng, bikin reels bareng, bisa networking. Intinya bangun komunitas. Jadi teman-teman contoh gak usah malu misalkan untuk nge-DM konten kreator yang udah tinggi gitu, gak usah takut karena aku punya pengalaman banyak akun kreator kecil, dia tuh naiknya gara-gara itu karena dia berani untuk nge-reach kreator lain, brand-brand lain, dia tuh nggak malu untuk apa ya, eh memperkenalkan dirinya gitu. Bisa lewat DM, bisa buat ketemu langsung pas lagi seminar, terus follow-followan kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian emang ngerasa akun kamu bagus dan bervalue, pasti target eh yang konten kreator yang udah gede ini pasti akan appreciate kamu gitu. Terus bikin yang konten yang shareable, terus juga apa ya, intinya tuh ketika kontennya shareable pasti akan growing gitu audiensnya teman-teman, yang relate, menghibur gitu. Dan tipsnya adalah reels ini tuh golden ticket kita untuk naikin followers. Kalau dulu pas zaman foto itu susah banget naiknya. Ini dari video aku kebantu banget dari Instagram Reels ini. Jadi dengan adanya Instagram Reels kalian bisa manfaatin tuh. Terus bisa juga manfaatin external traffic kayak bangun audience dari TikTok, YouTube dibawa. Jadi intinya mixing, crossing platform gitulah. Nah ini yang perlu hati-hati nih, yang aku tadi jelasin ya. Jangan giveaway, jangan Instagram pot. Instagram pot ini kayak ada satu grup yang niche-nya itu aja. Jadi tiap posting tuh kayak guys komen ya di apa di satu grup. Jadi mereka saling bantu gitu di niche yang sama, itu jangan karena kelihatannya jadi fake. Terus jangan follow unfollow, jangan beli followers kayak gitu teman-teman. Karena jadinya algoritma tuh ngebacanya jelek dan nggak disukain. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Cara monetisasi dan keliling dunia dapat cuan dari konten. Pasti ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, benar nggak? Iya dong, benar ya. Oke, next. Tips direct brand, dapetin endorsement. Gimana sih? Menurut aku, poin penting nih ini nih. Bangun personal branding yang kuat. Jadi kalau bisa, yang tadi aku udah ajarin diaplikasiin, pakai profile picture yang bagus, bio Instagramnya bagus, terus postingannya juga harus yang berkualitas kayak tadi. Jangan cuman selfie, jangan cuman yang nggak ada value-nya gitu loh teman-teman intinya. Jadi ketika kalian ngepost yang berkualitas, otomatis tuh orang akan suka sama kalian, konten-konten kalian, dan akan memperluas jaringan kalian. Kalian punya kredibilitas lah intinya gitu. Jadi intinya ini teman-teman, meskipun followers kalian dikit, ketika personal brandingnya bagus banget,
brand akan mau. Terus jangan ragu juga jalin koneksi dengan brand. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kalian ngerasa akun kalian tuh udah bagus dan udah punya portofolio yang oke, bisa banget nge-reach brand dulu gitu. Kayak misalkan pengen banget nih sama Skintific gitu, salah satu produk kecantikan ya. Jadi kalian bisa DM mereka atau email mereka mau ngajakin kerjasama gitu, kirim proposal atau kirim tawaran, mereka pasti akan ngebales gitu. Dan bisa juga networking di event. Jadi misalkan ada suatu event, kenal-kenalan, terus taunya dia dari perusahaan mana, kita coba bikin brandnya yuk, kita bikin videonya gitu. Bahkan teman-teman, misalkan kalian belum pernah di endorse, kalian bisa loh pakai teknik fake endorsement. Jadi kalian ala-ala di endorse padahal enggak gitu. Jadi contoh kalian Skintific ya contohnya ya, kalian promosiin itu skincare dan kalian bikin storytellingnya seakan-akan kalian tuh di endorse padahal enggak. Itu buat menggaet supaya kalian tuh dapat brand. Jadi tuh brand tahu, oh ternyata dia bisa bikin konten kayak gini ya. Ternyata dia bisa mempromosikan suatu produk ya, kayak gitu. Itu bisa dipakai juga. Nah, ini contoh approaching ke brand. Jadi tuh aku sering banget teman-teman traveling gratis karena aku approaching kayak gini. Kayak misalkan aku di Barcelona ngirimin email ke hotel-hotelnya, terus aku mau dapetin lensa, aku hubungin Tamron Indonesia dan kejadian gitu. Jadi traveling tuh bisa gratis teman-teman. Dan bahkan apapun produknya, traveling, mau barang, kalian tuh bisa dapetin secara percuma dengan teknik ini. Dan enaknya jadi content creator tuh itu teman-teman ada privilege karena kita punya personal branding yang bagus, masa yang banyak. Jadi kita tinggal tawarin aja kerjasama dan brand malah seneng banget gitu. Terus perhatiin juga engagement rate. Jadi eh intinya nih ER ya. Jadi kita bisa ngelihat nih ada aplikasi namanya NJL. Kalian bisa ngecek nanti di website. Kira-kira engagementnya apa bagus gitu. Jadi dari sekian follower, apakah average like-nya bagus? Dan ini buat biasanya brand tuh kayak agensi nentuinnya dari sini teman-teman. Karena takut banyak yang beli followers dan gak ada like-nya padahal. Jadi brand ketipu kan. Nah, makanya sekarang agensi tuh suka pakai perhatiin engagement rate-nya. Bener-bener nggak nih? Banyak yang komen nggak? Banyak yang like nggak? Takutnya itu semua followersnya palsu gitu. Terus tunjukin hasil kerja dan kumpulin portofolio teman-teman. Jadi eh intinya kumpulin aja portofolio yang banyak. Kalau maupun barter nggak apa-apa, asalkan emang kalian rela nggak dibayar buat portofolio tuh nggak apa-apa banget. Supaya brand tuh jadi tertarik gitu. Nah ini kalau udah di tahap misalkan kalian 10.000 follower, bahkan 5.000 juga bisa sih kalau teman-teman sebenarnya bikin red card kayak gini. Bahkan eh 100 sampai 1.000 followers juga bisa asal personal brandingnya bagus dan kalian apa ya pede gitu. Dan untuk kolaborasi sama brand teman-teman nggak harus jadi content creator yang punya banyak followers, enggak. Ada yang namanya user generated content UGC. Mungkin udah ada yang dengar, ada juga yang belum. Jadi UGC ini adalah eh kita nih ngebuatin konten untuk brand as kita sebagai konsumen gitu, konsumen. Nanti video kita dulu dibeli sama mereka dan dipost di platform mereka kayak gitu. Jadi dari akun kita yang kecil ini bisa diupload di akun mereka yang besar sebagai pengalaman kita pakai produk itu atau hotel atau apa ya produk-produk lah bisa intinya gitu. Jadi nggak harus punya banyak followers sebenarnya juga bisa asalkan approach gitu. Dan aku juga udah share ya nanti teman-teman nanti di akhir sesi ini akan dibagiin template cara buat ngubungin ke brand gimana. Kalian bisa copy paste tinggal kalian ubah aja eh,
nama kalian, profil kalian, kayak gitu-gitu. Nih, jadi biasanya red card, aku kalau ngirim ke brand, ini kayak gini nih media kitnya, ada red card, media kit. Aku kasih tahu, aku siapa, ini insight-nya, terus ini postingannya, contohnya, terus baru red card-nya gitu. Terus aku kasih tahu juga nih, produk yang aku pakai apa aja, pernah kerja sama siapa aja, koneksinya siapa aja, lengkap gitu teman-teman. Jadi brand tuh trust. Ini bisa contoh-contohnya kalau mau dimasukin. Kalau ketika brand nanya kayak gini teman-teman, satu, jadi kayak nggak buat harga konten lah. Kita jualan konten. Contoh satu foto kalian mau hargain berapa, story mau berapa. Nah untuk nentuin harganya tuh gimana sih? Pasti pada bingung kan? Emang agak bingung. Cuman kalian biasanya feel-nya aja ngerasanya tuh berhaknya dibayar berapa. Contoh aku mau satu videoku dengan followers aku yang 10.000 dibayar 500.000 deh. Ya udah kalian put aja segitu. Dan kalian juga bisa research di Google, ditanya ChatGPT, kira-kira berapa ya dengan followersku segini, berhaknya aku dibayar berapa. Intinya tuh harus research, karena tiap orang beda-beda. Kalau diajak barter, boleh-boleh aja, asal misalkan kalian diajakin barter produk gitu ya. Asal produknya itu gak ribet SOW-nya, scope of work-nya gak ribet, dan dibebasin itu ambil aja gitu. Terus misalkan dibayarin full trip ke Filipina, ke Malaysia, tapi nggak dibayar ya udah nggak apa-apa buat experience. Kalau kalian mau gitu. Terus misalkan mau support UMKM juga monggo aja, misalkan dikirimin makanan. Terus atau uh, si value produknya ini dari harga red card kita lebih mahal. Nah, ambil aja gitu. Contoh kayak bisnis kelas gitu ya. Naik bisnis kelas Singapore Airlines. Wah, ambil aja gitu meskipun nggak dibayar. Buat portofolio juga gitu. Bisa juga teman-teman yang mau traveling gratis buat proposal nih. Aku pernah bikin proposal ke brand-brand kayak misalkan ke Filipina. Aku mau ke Filipina bikin nih profilnya kemana aja. Ini normal red card-nya, terus package-nya sekian 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 sekian. Aku kasih tuh yang gold, platinum kayak gitu-gitu. Jadi jalan-jalan sambil cuan. Nah, ini contohnya ya pitching ke hotel kayak gimana. Ini yang bahasa Indonesia, jadi kalau lokal bisa kayak gini contohnya. Nanti di template yang aku kirim juga akan ada versi Inggrisnya juga. Ini misalkan kalian mau barter sama produk kayak drone, DJI, ya apapun itulah, kalian bisa banget kayak gini. Dan untuk dapetin kontaknya di mana sih? Biasanya bisa DM atau kalian cari di websitenya ada kontak marketingnya gitu. Dan di bio Instagramnya juga ada sih biasanya email marketingnya, tinggal kalian email aja gitu teman-teman. Terus bisa juga follow up, kayak misalkan nggak dibalas maksimal 3 kali sih untuk nanyain gimana kira-kira apa tertarik gitu. Nah jadi teman-teman peluang di era digital ini besar banget. Bahkan aku belum bahas affiliate ya. Affiliate ini dari Shopee affiliate tuh nge-share produk aja tuh bisa puluhan juta juga per bulan. Belum dari endorsement, belum dari Instagram eksklusif, kayak ada AdSense juga, jualan digital produk, terus kayak ada live, tahu kan yang live TikTok itu dibayar gede banget teman-teman. Bahkan temanku ada yang dia kerjanya tiap hari live aja itu ratusan juta sebulan, gokil kan? Makanya teman-teman peluang besar banget beneran deh di digital era ini. Nah, ini beberapa pengalaman penting yang aku rasain ketika jadi content creator. Hasil nggak pernah mengkhianati kerja keras kita, dan kita ininya tuh bebas bermimpi di era digital ini. Nggak perlu takut dikata-katain, terus nggak perlu takut minder, kontennya jelek. Ininya buat aja, terus berkarya, terus apa ya, tanpa henti konsisten gitu lah. Karena di dunia konten kreator ini tuh kreativitas tanpa batas, bener-bener disuruh kreatif terus gitu. Dan untuk survive konsisten kuncinya. Ini dia, jangan minder sama ide gagasan, dan penting banget untuk catat ide karena ide ini penting banget. Jadi aku kalau lagi traveling suka
tiba-tiba kepikiran ada ide mau bikin konten A, langsung catat di notes gitu. Terakhir, don't use social media to impress people, use it to impact people. Terima kasih teman-teman. Lanjut kita sesi Q&A. Oke Kak, boleh kita mau sesi Q&A nih benar? Kita stop share. Gimana teman-teman materinya? Apakah berdaging banget? Mas Dimas beda akun IG ku, konten aktif. Boleh nih apa mau beda akun? Mantap, mau Q&A. Ayo, gimana nih mau yang nanya-nanya? Oke, pertanyaan yang mana dulu ya? Aku agak bingung nih. Oh, coba yang angkat tangan dulu nih, Jonathan deh. Boleh nyalain mic-nya. Masih masih di mute ya? Oke. Oke. Halo Kak Dimas. Halo. Halo, ini kebetulan aku sering follow IG-nya Kak Dimas nih, sering ngikutin kontennya. Yang Wah, pertama kan konten Kak Dimas yang pas naik terus dari Bangkok ya. Itu pertama kali. oh iya iya iya. Iya. Eh, ini aku mau tanya Kak, kan kebetulan kan aku masih pekerja kantoran dan aku tertarik nih untuk beralih ke dunia content creation. Dan kebetulan aku suka lari nih dan pernah di endorse oleh salah satu brand produk minuman untuk olahraga setelah berlari. Nah, dari endorse itu aku tertarik untuk dunia content creation. Kira-kira apa apakah yang cocok untuk di kita? Apakah misalnya tertarik tentang dunia eh, traveling atau personal development atau bagaimana? Ya, apakah memilih topik yang untuk kita tayangkan itu apakah harus sesuai dengan pribadi kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk meningkatkan engagement me- di media sosial kita? Itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Makasih pertanyaannya Jonathan ya. Jadi yang pertama untuk nentuin niche ya berarti ya. Kayak kamu kan tadi bikin konten pernah di endorse brand lari. Benar kayak gitu ya. Dan ya jadi intinya apakah harus yang kita suka itu sebenarnya kembali ke diri kita. Kita mau bikin konten itu enggak dan harus research juga. Jadi kadang ada konten yang emang niche-nya itu cepat naik sama yang nggak cepat naik. Contoh niche yang paling cepat naik menurut aku itu konten di yang hiburan gitu loh teman-teman, yang kayak yang lucu itu pasti cepet banget mostly naiknya karena share shareable, relate gitu. Terus ada juga yang susah banget buat naiknya. Contohnya apa? Kayak akun-akun apa ya yang susah tuh kayak ada waktu itu niche banget. Jadi dia nge-share soal Microsoft cara menggunakan Microsoft Excel gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu marketnya, orang yang kita suka tuh apa, sama apa yang kita sukain gitu. Kalau aku pribadi kan aku milih travel karena, oh aku suka traveling. Nah kalau Jonathan suka lari dan suka nge-share tentang hidup sehat, itu juga bagus banget karena konten-konten kayak gitu juga bisa banget dibuat. Jadi untuk tahu niche-nya, menurut aku tuh coba aja, coba-coba terus. Misalkan oke, minggu ini aku mau coba bikin konten soal olahraga, lari. Nah, buat aja tuh coba terus apakah kamu enjoy. Kalau misalkan gak enjoy, coba ganti yang lain. Dan it's okay. Nanti akan ketemu tuh viralnya di mana dan yang kamu suka apa. Terus yang kedua, cara naikin engagement kan. Nah, menurut aku kalau pengalaman aku pribadi, cara naikin engagement itu eh bikin konten yang shareable, yang relate sama orang-orang. Jadi bikin storytellingnya tuh yang ada emosionalnya, kayak hooknya bagus, ngasih tahu perjuangan kita, kayak gitu-gitu tuh bakal naik banget engagementnya. Dan apa ya?
out of the box lah gitu. Dan untuk naikin engagement itu emang untung-untungan. Kadang aku juga beberapa video banyak kok yang nggak viral gitu. Ada juga yang viral, nggak viral banyak gitu. Karena eh, agak sulit ya sebenarnya untuk viral terus. Intinya itu konsisten aja, bikin aja kontennya, terus lakuin nanti ya pasti satu dua boom. Biasanya aku gitu kok. Biasanya aku pasti sebulan tuh eh konten yang jutaan tuh pasti ada 2 3 gitu. Dan dari satu video naikin bisa 20.000, 12.000 gitu. Jadi naik mulu akunnya. Bahkan akun postingan kita yang lama nggak usah dihapus karena itu bakal nge-growing terus, diputerin terus sama Instagram di Reels orang lain gitu. Gimana menjawab? Oke. Menjawab ya Jo ya, semoga ya bagus ya. Oke, ini yang di komen-komen Kak Putri aku jawabin juga apa gimana nih? Kak belum di mute ya. Oke, karena waktu kita juga terbatas, jadi mungkin yang resign bisa satu orang lagi, sisanya boleh Dimas baca-bacain komen, Oke. pilih mana yang mau Oke, dijawab. berarti siapa nih ya? Aduh, aku bingung lagi. Oh, cewek deh satu, Kristi nih tadi cowok udah. Silakan, Kristi. Halo Kak, Halo. halo, sorry aku eh, gak nyalain videonya. Iya nggak Ya, apa-apa. em, jadi ini aku mau nanya aja nih. Sebenarnya pernah beberapa kali ngonten. eh oh mungkin gini aja. Kebetulan tahun ini aku bakal lanjut studi abroad ke China. Nah, sebenarnya konten aku sebelumnya itu adalah belajar bahasa Mandarin. Hmm. Kebetulan aku memang suka itu dan suka share tips-tips lah untuk gimana sih cepatnya belajar bahasa Mandarin gitu. Rencananya jangka panjangnya aku bakal lanjutin sama study abroad aku pas di China. Cuman mungkin aku mau nanya nih karena sebelumnya mungkin entah mungkin aku engagementnya kurang, aku Hmm. sering hapus-hapusin video Kak. Itu kira-kira Oh. pengaruh nggak ya? Jadi maksudnya kayak aku lihat oh ini viral ya udah aku biarin. Tapi ada beberapa video yang kadang nggak ada like gitu-gitu. Aku Hmm. hapusin. Itu kira-kira eh, Oh. ada impactnya nggak ya? Kalau to be honest sebenarnya nggak terlalu ngimpact banget. Karena Oke. sebenarnya video kita itu akan dilihat bagus atau enggak emang ketika videonya bagus dan dari hooknya gitu loh. Jadi aku bahkan pernah ngupload video jam 2 pagi teman-teman, dan karena videonya bagus itu ya di-share terus sama orang-orang gitu. Jadi akan ada momennya dia tuh tiba-tiba naik. Makanya lebih baik jangan dihapus. Kenapa? Karena Instagram tuh suka gitu kadang. Jadi tiba-tiba awal-awal nih yang like dikit, yang view dikit. Terus lama-lama pas udah seminggu lah kok tiba-tiba naik video yang ini gitu. Jadi menurut aku nggak usah dihapus sih. Malah jadi bentuk perjuangan kita kalau kita tuh pernah ngonten tuh nggak banyak likes-nya gitu. Bahkan ya aku pernah juga ngeliat artis gitu ya yang jutaan tapi jomplang banget kadang likes-nya ratusan gitu juga ada, dan dia ya udah pede-pede aja karena ya emang itu Instagramnya aja yang nggak ngedorong algoritmanya gitu karena mungkin itu brand endorse, dan biasanya brand endorse itu kalau bikin video tuh agak dikit ya engagementnya. Misalkan kalian nanti suatu saat mungkin dapat brand gitu dan disuruh promosiin bikin video, pasti gak akan setinggi ketika kalian bikin konten harian kalian gitu karena itu iklan bakal langsung skip. Cuma aku nemu satu akun Denny Sumargo, dia kalau ngebikin iklan pasti viral terus karena dia pasti ngebikinnya tuh yang lucu, yang entertaining gitu. Nah, makanya si entertaining itu penting banget. Jadi menurut aku ketika kamu bikin konten nggak usah dihapus karena itu jadi portofolio kamu, dan eh sayang aja gitu. Dan mungkin itu kenapa nggak naik, mungkin hooknya kurang bagus, jadi kamu bisa mungkin kamu upload lagi tapi nggak usah di apa ya, nggak usah dihapus yang lama, tinggal tambahin hook yang baru, judul yang baru
gitu. Terus teman-teman ada juga nih tips ya. Jadi kalian juga bisa nge-remake video lama kalian yang viral. Contoh kalian setahun lalu pernah ngupload suatu video yang tembus 100.000 atau 10.000. Nah itu kalian upload lagi aja. Itu juga bisa nambahin followers dan apa ya, impactful juga sebenarnya. Gitu. Oh, Jadi menurut aku nggak usah dihapus. siap-siap. Kak, sama ini mungkin follow up questionnya. Um, recommended gak kalau misalnya kita bikin konten, kalau memang belum banyak apa ya, karena aku khususnya di bahasa Mandarin gitu, karena memang footage-nya bisa nggak aku mix match gitu kayak ada beberapa footage yang sama tapi dengan mungkin background yang berbeda atau mungkin ada template CapCut yang lagi viral gitu aku ikutin. Bisa nggak kayak gitu atau better memang lebih kreatif aja gitu dengan uh, POV yang beda dengan apa storytelling yang beda tapi dikait-kaitin nanti belajar bahasa Mandarin. Gimana ya baiknya? Thank you. Oke, nah untuk kasus kalau bahasa Mandarin ini sebenarnya kita harus coba-coba terus sih kalau menurut aku karena kita sebagai content creator aku pun masih sering A/B test. Jadi aku nyobain plan A, plan B, plan C gitu. Nanti bakal kelihat trafficnya tuh bagusnya di mana. Dan ketika udah nemu polanya, oh oke berarti polaku di sini dan bisa konsisten di pola yang kayak gitu. Karena untuk di dunia konten kreator ini, apa ya, nggak bisa langsung tahu gitu loh, yang bagus tuh gimana. Karena kadang works di kita, di kamu enggak, kadang di kamu bekerja di aku enggak, dan di akun dia bisa works di aku enggak. Jadi emang harus A/B test gitu, di tes satu-satu, coba aja gitu. Dan nggak usah malu misalkan awal-awal nggak ada yang nge-like, nggak ada yang apa ngepost nggak ada yang apa nge-reshare, nggak ada yang save, tenang aja karena apa ya, nggak akan dikatain juga kok gitu kalau kontennya nggak perform, karena orang akan lupa juga. Maksudnya dia tuh jadi orang ini, intinya gini teman-teman, kalau jadi konten kreator ini kita harus singkirin apa yang orang bilang ke kita. Mereka pasti akan pusing sama dirinya sendiri, nggak akan mikirin kita gitu, karena kita aja yang overthinking, bakal dikira apa ya, likes-nya dikit, view-nya dikit, takut deh kayak gitu kan seringannya. Nah, padahal mereka nggak mikir kayak gitu teman-teman, salah banget. Mereka paling inget cuman sehari 2 hari terus udah lupa, terus tiba-tiba pas udah kita naik, konten kita viral, kita dapat banyak penghasilan, wah langsung gitu deh, kayak gitu. Jadi dicoba-coba aja ya, Kristi. Oke, kalau udah menjawab, ini aku mau bacain kali ya yang ini karena waktunya udah bentar lagi habis. Ntar sholat maghrib nih kita teman-teman. Duh, aku bacain yang mana yang banyak juga nih. Coba aku bacain satu-satu. Assalamualaikum Adi Mas, terima kasih ilmunya bermanfaat banget, makasih. Wih, makasih teman-teman komen-komennya. Nih ya, aku mau jawab Nurhaya Nurdin. Kalau kita udah punya akun Instagram pribadi tapi isinya random, lalu kita pengen buat akun edukasi kesehatan, apa sebaiknya buat akun baru ya? Kayak gitu. Nah, sebenarnya gak masalah mau bikin akun baru atau mau bikin akun lama juga nggak masalah. Ini tinggal preferensi masing-masing aja. Kalau misalkan kalian nggak mau ngaitin akun pribadi dan akun kesehatan kalian bisa bikin baru. Tapi kalau kalian ngerasa, oh kayaknya akun ini mau aku kembangin aja deh karena followersnya udah banyak dan udah ada postingannya, ya udah aku kembangin aja jadi akun eh, edukasi kesehatan gitu. Jadi tinggal pilih aja teman-teman. Itu nggak ngaruh sih menurut aku kalau emang kontennya bagus. Kak, gimana cara approach brand di era sekarang untuk pemula konten kreator seperti aku? Ini Regina. Kayak tadi ya, jadi tinggal di email aja teman-teman. Tinggal di email, approach aja. Dan kalau dibalas syukur, kalau nggak ya udah nggak usah sedih, coba lagi gitu. Dan intinya bangun personal brandingnya dulu sih teman-teman. Terus kalau udah punya nih Inani Muklisina. Kalau udah punya pekerjaan tetap di sebuah instansi, apa masih memungkinkan jadi content creator ya Kak?
Kemudian untuk kontennya apakah harus sesuai dengan pekerjaan saat ini atau boleh berbeda tema atau fokus ya Kak baiknya. Nah, ini banyak banget teman-teman eh, orang-orang yang mulai ngonten meskipun mereka punya kerjaan. Jadi eh menurut aku ini nggak apa-apa banget meskipun kalian kerja di sebagai kantoran, di sebuah instansi, kalian ngonten nggak apa-apa banget. Dan contoh nih ya, kalian pengen mulai ngonten tapi malu dilihat sama teman-teman sekitar kalian. Karena udah ada yang namanya trial reels ya kan. Jadi uploadnya tuh ke orang yang bukan teman-teman kalian, yang orang yang tidak dikenal itu. Jadi bisa banget gak usah malu gitu ya. Dan apa kamu menginginkan? Mungkin tinggal gimana kita atur waktu. Contoh temanku yang konten kreator dan dia juga kerja di suatu perusahaan BUMN, dia bikin kontennya tuh jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi pas abis bangun subuh, dia kayak bikin skrip, ngonten, bikin video, udah terus editing. Dia pokoknya sehari luangin waktu 1 jam aja intinya. Bisa tuh, sisanya kerja. Terus akunnya growing sampai ratusan ribu dan banyak eh endorsement dan juga portofolionya bagus. Dan bahkan banyak juga yang ketika udah di tahap itu dan ngerasa udah jenuh sama pekerjaan tersebut dan udah ngasilin dari konten, dia keluar dari pekerjaannya teman-teman karena lebih cuan di konten dan dia bisa apa nggak ada atasan, bisa kerja di mana aja gitu. Gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Ada lagi nih. Gani Sugi. Kak, gimana caranya bikin konten yang entertaining atau lucu padahal aslinya kita orangnya cukup serius atau agak garing. Nah, itu emang agak sulit ya kalau dipaksain. Cuman kalau kamu emang pengen banget bikin konten yang entertaining, kamu bisa bikin eh apa storyline-nya dulu. Mau bikin apa dan udah tahu konsepnya gimana, plottingnya gimana, itu bisa-bisa aja sih. Asal kamu tuh di apa dibuat dulu storyline-nya gitu. Mau buat apa gitu. Itu pasti bisa. Mau tahu kayak gitu. Tapi kalau kamu langsung ngomong, kayaknya akan sulit gitu. Tapi kalau misalkan emang kamu kayak gitu, takutnya nanti pas ketemu aslinya, ih kok ternyata aslinya nggak lucu ya. Kayak gitu kan jadi agak masalah juga gitu ya intinya pinter-pinter aja teman-teman. Terus aku mau bacain atas nih, mana lagi ya. Kak, kalau ngonten di pesawat sendirian taruh kameranya gimana? Biasanya kalau di pesawat tinggal gini aja nih gini megangnya atau pakai apa namanya ditaruh di tempat tempat depan kursi itu ada apa rak-raknya gitu kan, bukan rak apa sih, tempat naro buku-buku itu aku taruh di situ. Bisa juga pakai tripod mini taruh meja, bisa guys. Bagaimana ini Yuliana Dewi nanya bagaimana yang kita nyaman kontennya yang tidak memakai voice over, apakah konten hook yang menarik, bagaimana kita nyaman konten tidak memakai, oh yang nggak voice over ya, apa konten iya jadi untuk bikin konten yang bagus kalau kalian nggak mau pakai voice over itu awalannya juga harus bagus. Jadi ada yang namanya visual hook. Bisa awalannya tuh eh contoh yang nge-trigger kita untuk nonton sampai akhir. Contoh ini kosongan dulu ya. Contoh eh ini layar Instagram. Nanti tinggal gue pasti nggak percaya kayak gitu-gitu. Tinggal ngomong aja langsung dan kayak gitu-gitu tuh harus dieksplor dan cari-cari referensi. Kira-kira konten yang perform tuh gimana sih yang nggak pakai voice over tapi bisa kontennya naik gitu teman-teman. Kak gimana sih ini dari Denny, Kak gimana caranya bersaing dengan kreator yang suka beli likes dan view palsu supaya bisa dilirik brand. Sedangkan brand kadang hanya melihat dari konten, dia banyak likes dan view padahal itu palsu. Hmm, emang ada ya, aku malah baru tahu jujur kalau ada konten kreator yang
beli likes dan view palsu supaya di brand. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ada juga yang kayak gitu yang perform supaya kelihatannya kayak real banget gitu ya, kayak dia tuh beli likes, beli view supaya supaya ngemancing gitu. Ya kayaknya bisa-bisa aja, cuman aku sih nggak rekomen ya. Jadinya apa namanya, nggak bagus aja, dan takutnya kalau komen kan nggak bisa kan, kalau kayak komen, beli komen bisa tapi pasti buka akunnya bodong, pasti ketahuan, ininya pasti akan malu gitu sih. Jadi kalau bisa yang real-real aja guys, gitu teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaannya yang belum dijawab, kalau aku sanggup mungkin nanti kalian bisa DM, dan kalian tinggal nanya-nanya aja, ntar insya Allah aku balesin satu-satu. Kalau aku kebaca tuh, takutnya ketiban-tiban. Karena ini udah jam 6 teman-teman, udah 2 jam ya, nggak terasa. Gimana so far? Apakah ilmunya bermanfaat? Itu aku benar-benar udah ngasih tahu ke kalian semua teknik aku, cara aku ngasilin uang dari konten kreator tuh kayak gitu, dan berhasil dibayar eh, puluhan juta, ratusan ratusan juta per bulan, dan hopefully teman-teman di sini bisa aplikasiin juga, bangun personal branding yang bagus, konsisten, insya Allah teman-teman akan bisa juga jadi content creator yang handal. Amin. Coba gimana kalau yang merasa bermanfaat boleh tulis di komentar nih, aku mau rekam ya. Gimana, apakah bermanfaat? Boleh say thank you juga untuk Akademi Kreator nih yang udah ngehandle ini, ngehandle webinarnya. Jadi bermanfaat banget dan teman-teman jadi dapat ilmu. Wah, thank you, makasih Kak Dimas, thank you tuh banyak banget, bermanfaat sekali. Laila, thank you panitia. Iya, Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, dan teman-teman sukses semua di sini. Pokoknya janji ya teman-teman, kalian nih udah bayar di webinar ini, harus janji untuk kalian lakuin semuanya tadi yang udah aku bilang. Kalau kalian lakuin, wah dijamin bisa konsisten. Udah, udah itu mah kalian akan dapetin income yang luar biasa, insya Allah. Oke Kak Putri, boleh closing Kak? Oke, semuanya terima kasih banyak udah join di webinar Dimas Ramadan sore ini. Mudah-mudahan apa yang Dimas share seperti Dimas bilang tadi juga janji ya. Pokoknya udah harus ada perubahan lagi kontennya. Cuannya juga insya Allah 2026 makin gacor semuanya. Jangan lupa kalau ada yang bikin-bikin story di IG, jangan lupa tag Dimas juga. Nanti bakal di-share sama Dimas. Untuk masalah PDF, rekaman semua ditunggu aja di grup. Oke guys? Terima kasih Dimas. Oke, Sampai ketemu terima lagi kasih semuanya. ya. Pamit undur Ya. diri. Dadah. Selamat sore. Sore.